Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya SP Tulistaluhu dengan NIM 2305010112. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah semester 3. Tujuan dari video ini dibuat adalah untuk memenuhi UAS mata kuliah produk bank syariah. Untuk UAS ini sendiri kita disuruh untuk mempresentasikan makalah kelompok yang sudah dipresentasikan. Jadi saya waktu presentasi kelompok saya menjadi pemakalah kedua, otomatis kelompok saya itu kelompok 2 dengan judul makalah perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Sebelum kita masuk pada perbedaan bank syariah dan bank konvensional, kita perlu ketahui dulu apa itu bank syariah dan bank konvensional. Jadi di sini saya akan memberikan pengertian sedikit tentang bank syariah dan bank konvensional sebelum kita masuk pada perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Jadi bank konvensional itu adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip perbankan umum yang berlaku secara konvensional tanpa mengacu pada hukum syariah atau prinsip keagamaan tertentu. Sedangkan untuk bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Sehingga pada pengertian ini kita bisa lihat bahwa ada perbedaan signifikan antara bank syariah dan bank konvensional. Itu juga yang akan saya bahas pada video kali ini. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah dan konvensional sekilas kelihatan memiliki fungsi yang sama, namun ada beberapa perbedaan yang mencolok antara bank syariah dan bank konvensional. Adapun perbedaan tersebut dalam buku Perbankan Syariah karangan Ismail dikatakan bahwa ada 7 perbedaan bank konvensional dan bank syariah, yaitu yang pertama ada investasi. Bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak pengguna dana sangat selektif dan hanya boleh menyalurkan dananya dalam investasi halal. Perusahaan yang melakukan kerjasama haruslah perusahaan yang memproduksi barang dan jasa yang halal. Sedangkan pada bank konvensional tidak mempertimbangkan jenis investasinya, yang penting menguntungkannya. Kedua itu ada return. Oleh bank syariah kepada investor dihitung menggunakan sistem bagi hasil. Apabila keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan besar, maka keuntungan yang akan diberikan kepada bank syariah juga besar. Dan sebaliknya, jika keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan besar, maka keuntungan yang akan diberikan kepada bank syariah juga besar. Sebaliknya, jika keuntungan yang diperoleh kecil, maka hasil yang akan diterima juga kecil. Jadi ia bersifat fluktuatif. Sedangkan pada bank konvensional, return yang diterima berbentuk bunga sehingga hasilnya tuh tetap. Selanjutnya, ketiga itu ada perjanjian. Perjanjian yang dibuat oleh bank syariah oleh nasabah dengan pihak bank berdasarkan prinsip syariah. Dalam perjanjian telah dituangkan tentang return yang akan diterapkan sesuai dengan sistem syariah. Sedangkan perjanjian pada bank konvensional menggunakan dasar hukum positif. Keempat ada orientasi. Pada bank syariah dalam memberikan pembiayaan adalah fala dan profit oriented. Tidak hanya semata-mata berdasarkan keuntungan yang diperoleh, namun mempertimbangkan juga kepada kemakmuran masyarakat. Sementara bank konvensional akan memberikan kredit kepada nasabah bila usaha nasabah menguntungkan. 5. Hubungan bank dengan nasabah. Pada bank syariah, hubungan dengan nasabah merupakan hubungan kemitraan, sedangkan kedudukannya sejajar. Pada bank konvensional, hubungan antara nasabah dan pihak bank itu debitur dan kreditur. Keenam itu ada namanya Dewan Pengawas. Dewan Pengawas pada bank syariah itu meliputi komisaris, BI, Bapepam, dan DPS. DPS ini bertugas mengawasi jalannya operasionalis bank syariah supaya tidak terjadi penyimpangan atas produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah sesuai dengan produk dan jasa uang yang telah disahkan oleh Dewan Syariat Nasional melalui Fatwa DSN. Sedangkan pada bank konvensional terdiri atas 3, komisaris, BI, dan Bapepam. 7. Ada penyelesaian sengketa. Pada bank syariah akan diselesaikan dengan musyawarah terlebih dahulu. Jika masalahnya tidak ditemukan jalan keluarnya, maka akan diselesaikan di pengadilan agama. Sedangkan pada bank konvensional dinegosiasi terlebih dahulu. Jika tidak ditemukan jalan keluar, maka diselesaikan pada pengadilan negeri.
perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Mungkin untuk lebih diperingkas saya akan tampilkan di bagian atas layar. Jadi itu mungkin itu saja presentasi makalah untuk memenuhi UAS saya, UAS mata kuliah produk bank syariah. Jika ada kekurangan, kesalahan maupun kekeliruan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.